Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Kita semua tahu pohon ek kan? Pohon yang kelihatannya besar, kokoh, ya gitu-gitu aja. Tapi gimana kalau saya bilang di balik penampilannya yang biasa itu sebenarnya tersimpan apotek alami yang udah jadi rahasia pengobatan selama ratusan tahun. Dan ini bukan pertanyaan buat film fiksi ilmiah loh. Ini adalah pertanyaan yang beneran bikin para ilmuwan sekarang balik lagi meneliti alam. Bahkan pohon yang mungkin ada di dekat rumah kita, ternyata bisa aja menyimpan rahasia medis yang luar biasa. Oke, jadi ini dia yang akan kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari genus ek yang ternyata perkasa banget. Lalu kita lihat perannya sebagai apotik tumbuhan kuno. Kita sorot satu spesies bintangnya, Quercus infectoria, bongkar rahasia kimianya, dan terakhir kita lihat perjalanannya dari cerita rakyat sampai ke masa depan. Siap? Oke, bagian pertama, genus ek yang perkasa. Jadi sebelum kita ngomongin soal obat-obatan, kita harus tahu dulu nih, seberapa besar sih keluarga pohon ek ini? Atau kalau di dunia sains namanya genus Quercus. Jawabannya bukan puluhan, bukan 100 atau 200, tapi ada sekitar 600. Ya, 600 spesies pohon ek yang beda-beda di seluruh dunia. Coba bayangin, dari hutan Amerika sampai pegunungan Asia, masing-masing punya potensi uniknya sendiri. Gila kan skalanya? Nah, dan semua yang kita omongin hari ini tuh bukan sekedar cerita dari mulut ke mulut ya. Semuanya itu berdasarkan tinjauan ilmiah yang komprehensif dari tahun 2020. Jurnal ini benar-benar ngebongkar tuntas sejarah medis dan kimia dari keluarga Quercus. Jadi ini sains bukan dongeng. Sekarang, yuk kita mundur sedikit ke masa lalu. Jauh sebelum ada laboratorium canggih, orang-orang di peradaban kuno tuh udah tahu kalau pohon ek ini istimewa. Mereka tahu ada rahasia di dalamnya. Coba deh lihat betapa pintarnya pengobatan kuno ini. Mereka tuh nggak asal-asalan. Kulit kayu dari spesies Quercus alba misalnya dipakai buat menghentikan pendarahan. Bijinya Quercus acutissima buat masalah pencernaan. Dan yang paling menarik, puru atau benjolan aneh dari Quercus infectoria jadi andalan buat ngobatin peradangan. Tiap bagian, tiap spesies punya resepnya sendiri. Ini tuh pengetahuan presisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, dari 600 spesies tadi, sekarang kita kerucutkan fokus kita ke satu bintang utamanya, yaitu Quercus infectoria. Dan kita akan bahas bagian paling ajaib darinya, si puru. Yap, ini dia jagoannya. Di antara ratusan spesies itu, puru dari Quercus infectoria, atau yang di Asia mungkin lebih kita kenal sebagai manjakani, itu dianggap yang paling ampuh. Inilah yang jadi pusat perhatian di banyak banget resep pengobatan tradisional. Jadi puru itu apa sih sebenarnya? Gampangnya bayangin aja ini kayak kapsul kekuatan super konsentrat dari si pohon. Jadi waktu ada serangga naruh larva di dahannya, si pohon ini panik. Terus ngebangun benteng pertahanan di sekeliling larva itu. Nah benteng inilah yang kita sebut puru, yang tanpa sengaja jadi gudang senjata kimia paling ampuh milik si pohon. Dan daftar ini nunjukin betapa berharganya si puru manjakani ini. Lihat aja. Dari mulai buat kesehatan rahim setelah melahirkan, ngobatin infeksi, meredakan sakit gigi, sampai jadi antiseptik buat luka. Ini bukan obat buat penyakit ringan loh.
Ini tuh andalan buat kondisi-kondisi yang cukup serius dalam pengobatan tradisional. Oke, kita udah tahu apa aja khasiatnya menurut tradisi. Sekarang, waktunya kita masuk ke laboratorium dan nanya, kenapa dan gimana caranya semua ini bisa bekerja? Yuk, kita bongkar rahasia kimianya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apakah semua ini cuma kepercayaan turun-temurun aja? Atau, jangan-jangan ada bukti ilmiah yang beneran bisa diukur dan dibuktikan di laboratorium modern? Jawabannya ada di dalam kandungan kimianya. Ternyata puru pohon ini tuh kayak pabrik alami buat senyawa yang namanya polifenol. Salah satu jagoannya adalah asam galat. Anggap aja senyawa-senyawa ini kayak pasukan khusus, yang tugasnya jadi antioksidan, anti radang, sama pembasmi bakteri. Disinilah sumber kekuatannya. Dan inilah momen ahanya. Di sini kita lihat gimana sains akhirnya membuktikan tradisi. Dulu nenek moyang kita pakai puru buat sakit gigi kan? Ternyata sains modern nemuin kalau ekstraknya emang ampuh banget ngebunuh bakteri penyebab gigi berlubang. Mereka pakai buat luka infeksi? Bener banget. Penelitian nunjukin ekstraknya efektif melawan bakteri jahat kayak Staph dan E. coli. Ini bukti nyata kalau kearifan kuno itu punya dasar ilmiah yang kuat. Oke, kita udah lihat ke masa lalu. Udah lihat masa kini. Terus, selanjutnya apa? Apa masa depan dari apotek yang tersembunyi di pohon ek ini? Jadi gini, para peneliti sendiri bilang perjalanan ini belum selesai. Potensinya emang gede banget, tapi kita masih butuh riset lebih lanjut buat ngerti cara kerjanya secara mendalam dan yang paling penting buat mastiin keamanannya. Ini langkah yang krusial sebelum kita bisa benar-benar lihat ekstrak pohon ek ini ada di rak apotek sebagai obat modern. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau pohon yang kita anggap biasa aja kayak pohon ek, ternyata nyimpen apotek selengkap ini, kira-kira rahasia alam apa lagi ya yang masih nunggu buat kita temukan kembali? Bisa jadi, penemuan obat terbesar di masa depan itu bukan soal menciptakan sesuatu yang baru, tapi soal mengingat kembali apa yang udah lama disediain sama alam buat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.